Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salimatul Waidah akan menerangkan tentang metode pembelajaran role playing. Yang pertama, mengenai konsep dasar. Pengertian role playing: bermain peran. Bermain sering dikaitkan dengan anak-anak yang dilakukan secara spontan dan dalam suasana riang gembira. Dengan bermain berkelompok, anak akan mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimilikinya sehingga dapat membentukkan konsep diri yang positif. Pengelolaan emosi yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki kendali yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Melihat manfaat besar bermain untuk kehidupan anak-anak, dapat dilakukan inovasi menggunakan bermain sebagai model pembelajaran. Karena bermain dapat membantu siswa memahami materi pelajaran lebih mendalam dengan menggunakan permainan tentang materi pelajaran yang disajikan. Kemudian, inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan dikenal dengan metode pembelajaran bermain peran atau role playing. Pernyataan ini didukung oleh Santoso 2011 yang mengatakan bahwa model role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Kemudian untuk yang kedua, karakteristik role playing. Habibin 2007 menyatakan bahwa dalam metode ini anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dan memerankan tokoh atau benda-benda tertentu dengan mendapat ulasan dari guru agar mereka menghayati sifat-sifat dari tokoh atau benda tersebut. Dalam bermain peran, anak diberikan kebebasan untuk menggunakan benda-benda di sekitarnya dan menghayalkan jika benda tersebut diperlakukan dalam memerankan tokoh yang akan dibawakan. Kemudian, sehubung dengan itu, Nursid Sumatmaja 2007 menyatakan bahwa metode bermain peran sangat difokuskan pada kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Metode ini berhubungan dengan penghayatan suatu peranan sosial yang dimainkan anak di masyarakat. Kemudian, Bashri Syamsu 2011 menyatakan bahwa dalam role playing, murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, role playing dimaksudkan sebagai bentuk aktivitas di mana pembelajaran membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memerankan orang lain. Kemudian, tujuan role playing. Menurut Suhairini 2011, model ini digunakan apabila pembelajaran dimaksudkan untuk yang pertama, menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang banyak dan berdasarkan pertimbangan didatik lebih banyak dramatisnya daripada ceritanya karena akan lebih jelas dan dapat dihayati oleh anak. Kemudian, melatih anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial psikologi. Kemudian yang ketiga, melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul dan memberi kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalahnya. Kemudian, sementara itu, Davis mengemukakan bahwa penggunaan role playing dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan afektif. Kemudian, yang keempat, manfaat role playing. Bobby DePorter Santoso 2011 mengatakan manfaat yang dapat diambil dari role playing. Role playing dapat memberikan semacam hidden practice, yaitu murid tanpa sadar menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap materi yang telah dan sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, role playing melibatkan jumlah murid yang cukup banyak, cocok untuk kelas besar. Kemudian, role playing dapat memberikan kepada murid kesenangan karena role playing
pada dasarnya adalah permainan. Di sisi lain, Sadeli dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada 4 asumsi yang mendasarkan model mengajar ini yang kedudukannya itu sejajar dengan model-model mengajar lainnya. Yang pertama, secara implisit bermain peran mendukung suatu situasi berdasarkan pengalaman dengan menekankan dimensi di sini dan kini sebagai isi pengajaran. Kemudian yang kedua, bermain peran memberikan kemungkinan kepada para siswa untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang tak dapat mereka kenali tanpa bercermin kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, model ini mengasumsikan bahwa emosi dan ide-ide dapat diangkat ke taraf kesadaran untuk kemudian ditingkatkan melalui proses berkelompok. Kemudian yang keempat, model pengajar ini mengasumsikan bahwa proses-proses psikologi yang tersembunyi berupa sikap nilai, perasaan, dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf kesadaran melalui kombinasi pemeranan secara spontan dan analisisnya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran menurut UNO 2007. Terdapat 7 langkah dalam pembelajaran model pembelajaran bermain peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Itu dimaksudkan sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk menggandakan perubahan demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, memilih peran. Memilih peran ini masuk ke tahap peserta didik dan guru mendistribusikan sebagai watak dan atau karakter apa yang mereka sukai, bagaimana mereka rasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan secara sukarela untuk menjadi peran. Kemudian yang ketiga, menyusun tahap peran. Tahap ini para pemeran menyusun garis-garis besar dengan adegan yang akan dimainkan. Kemudian menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat itu dimaksudkan dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Kemudian yang kelima, pemeranan. Di sini peserta didik mulai bereaksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. Peran dapat berhenti apabila peserta didik telah merasa cukup. Kemudian diskusi dan evaluasi. Langkah ini adalah analisis dari bermain peran. Kemudian para pemain diminta untuk menemukan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Para peserta didik akan segera termancing untuk diskusi. Kemudian yang ketujuh, membagi pengalaman dan mengambil keputusan. Peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Semua pengalaman peserta didik dapat diungkapkan atau muncul secara spontan. Kemudian yang C, kelebihan dan kekurangan bermain peran. Menurut Jamarah dan Zain 2008, metode pembelajaran bermain peran memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Kelebihan bermain peran. Kelebihan atau keunggulan menggunakan metode bermain peran adalah sebagai berikut. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. Kemudian sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Kemudian yang ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa secara menumbuhkan rasa kebersamaan. Kemudian yang keempat, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, kekurangan bermain peran. Kekurangan dalam metode pembelajaran role playing ini, yang pertama, role playing memerlukan waktu yang relatif panjang. Kemudian yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan tidak semua guru memilikinya. Kemudian yang ketiga, apabila pelaksanaan role playing atau bermain peran mengalami kegagalan,
bukan saja dapat memberikan kesan yang kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kemudian yang terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.